Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa biniyatil qabul wa tamami kulli syu'ul wa husuli kulli ma'mul wa li kulli niyatin salihatin wa li kulli hajatin wa li kulli ma nawa salafus salih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi ajma'in wa ila hadrati jami' khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an jami'is sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadrati jami' awliya'illah aina makan min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa ila hadrati jami' awliya'illahi tis'ah alladhina balaghu fi baldatina hadi Indonesia wa ila hadrati sultanil awliya asy-syaikh Qadir al-Jailani radhiyallahu anhu wa ila hadrati sahabil Hasan asy-Syadili wa ila hadrat Syekh Ahmad bin Muhammad at-Tijani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa ila hadrati jami' masyayikhina wa masyayikhikum wa masyayikhil ma'ahid wa ila arwahi jami' ulama'i hadhihi al-qaryah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila arwahi jami'i qarabatil hadirin alladhina yahduruna fi hadzal majlis wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa ila arwahi jami'i man dufina fi maqbarati Jakarta Wetan wa fi maqbarati Jakarta Tanabu Kidul wa fi maqbarati Jagalempeni wa fi maqbarati Salore Jakatamu Longgong wa fi maqbarati Sabulone Jagalempeni Siwungkuk ora si gedhe mencolok Siwungkuk wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sareng adada ma fi ilmillah wa zinata ma fi ilmillah wa mil'a ma fi ilmillah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para asatid, para sepuh, para sesepuh, para bin sepuh,
Akhinal Karim Al-Ustaz Fatani Al-Hafid Al-Ustaz Mutakin Al-Hafid Al-Ustaz Zainal Fuddin ugi rencang-rencang lintunipun Mas Budi panitia Mas Ustaz Rafiq sedaya para asatidz ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggalipun kanthi boten ngira-ngira rasa hormat kawula wabila khos Al-Fadil Al-Karim Ibn Al-Karim Al-Habib Hasanain bin Muhammad bin Yahya saking Cirebon dudu sing Tegal tak lempeng saking Cirebon termasuk pengasuh pondok pesantren Jaga Satru Cirebon ingkang mungkin badhe nyukani mauidhah dhateng kula panjenengan sami Kepala Desa beserta staf pamongkrajanipun ingkang enjang niki berhalangan hadir dan boten wonten sing mewakili sabenere ya ana sing mewakili mung gelem mewakili kaya Mas Budi dongen mung boten dadi akhirnya lencat teng kula ya muga-muga perjalanannya lancar selamat wangsal-wangsul panitia sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken para hadir para ibu ingkang tansah kawula mulyakaken lan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken kali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah enjang niki kula panjenengan sami kanthi kados biasane teng bulan Syawal sareng-sareng mengadakan acara halal bihalal miras-mirus haul masyarakat Jakarta Wetan. Sing tahun niki ada sedikit kemajuannya tarube luwih akeh. Toli jagonge wis rada dhuwur. Ya, karena ada peningkatan. Ya, ada meningkat asal leprak jadi. Ya pada badan jagong. Mung ya karena dia wingi udan akeh jadi layang becek akhirnya dan panitia wis nganggone kursi mawon kaya niku. Yang buka ya bore ya orang ngerti sing penting yang memang beda dengan tahun kemarin. Yang mudah-mudahan hadir kula panjenengan sami dipun catet dados ziyadah tambah amal sholih ingkang dipun rami wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mugi katuraken dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula panjenengan sami ngajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten yaumil qiyamah. Para hadir, para rawuh kados biasane. Kula ngrumiyine saderenge pembicara niki wonten kula ngriyini. Soalnya biasalah wong go ganjel. Jadi anggar tekane suwe ya berarti kula jagong nikanane. Suwe anggar cepet tekane berarti kula ya jagong nikanane cepet. Jadi apa joge mulane iki kula kaya nasib digantung. Jadi anggar sing tekane cepet ya kula berarti cepet suwe ya kula melune suwe. Jadi ngan tahun wingi lagi kayak Abbas. Anggih monggo-monggo. Nah niki jenengan kali kula kali nunggu Habibe, kula jenengan sami mungkin badhe pikantuk mauidhah mudah-mudahan dados ilmu ingkang manfaat, ziyadah tambah ilmu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ana wong ngomong minal aidin sampean jawab in ana bodrek ana konitin puasa ora badan derek orang hidup jare sapa aja mau jare kula hari nyong tak bebas pan puasa pan ora puasa badan badan wong nyatane badan ramene ya ning wong sing ora mungkin apa mboten angger mau ibadah kudune wong sing puasa tok ya ora pati rame Bu wong sing puasa karo ora puasa ke sing mungkin apa mboten ya dudu lae ngarani mari wong Islam ora puasa ora. Angger non muslim kan ya ora puasa. Berarti kan akeh wong sing ora puasa. Tapi bisane dalan ruwet macet ya kening tumpukane wong sing ora puasa. Dadine rame badan iku. Mulane jenengan kali kula niku yaumu aidin wa sururin.
Bener badan iku dina kebahagiaan. Mulane seneng-seneng, lambine anyar, seneng nggih. Angger ora anyar kaya primen. Angger ora anyar kaya primen sih, Bu. Ya mesti angger badak lambine biasa, ora usah anyar ngono primen. Angger badak kaya kudune lambine anyar, sandale anyar, kudunge anyar, bojone ora dikaru-karuan. Tadi jenengan kali kula ya ora apa-apa wong pancen dina kebahagiaan. Mulane kadang-kadang kula ndeleng bocah cilik seneng lambi anyar durung perpegan geger. Perpegan makane wong tuane adong janjeni anake kon ngger puasane duduk engko perpegan tuku klambi. Kira-kira pan badai ditagih apa ora? Ditagih. Tapi pripun ora apa-apa to kena anyar. Wong pancen dina badan iku dina seneng, aja dadi dina susah. Mulane klambi anyar alhamdulillah, sing bosok ya ora apa-apa. Kayak kula wong lanang, sing penting bojone, sing penting anake bojone klambine anyar, anake klambine anyar. Nyong sing lanang ora usah anyar ora apa-apa. Sarung besa tahun silopro ora masalah. Nah, sing penting keluarga katon seneng. Niki arane jenengan kali kula yaumu idin wa sururin. Wis kliwat jenengan kali kula muga-muga taqabbalallahu minna wa minkum. Puasane muga-muga diterima. Amin. Tadarusane muga-muga diterima. Amin. Salat tarawih muga-muga diterima. Amin. Ya rabbal alamin. Jenengan kali kula niki wis Syawal halal bihalal kabeh muga-muga hakul adami kula jenengan sami karo tangga tetis miring wis diampura. Allahumma. Anak karo wong tua muga-muga wis diampura. Bojo wadon karo bojo lanang muga-muga wis diampura. Allahumma amin. Ana sing ngomong kadang-kadang karena orang seneng dengan adat kebiasaan, jadi kadang-kadang ana sing tanglet. Apa anak syariate wong niku lamun Syawal kowe maaf-maafan. Aya nikane nyadran-nyadranan jaluk pengampuranan. Sing beli seneng ngomongnya langka. Wong maaf-maafan kowe ora kudu dina Syawal. Maaf-maafan itu kapan saja. Ngomongnya kayak kowe. Jadi tak balik tengkula. Kapan maaf-maafan kue bisa kapan saja, ya berarti lamun Syawal nggak masalah kita maaf. Kok bisa nih di masalah nah? Jare mau niki maaf-maafan kapan saja. Kapan saja ya berarti kan waktunya bukapan sa senengnya. Kayak gue ya. Jadi lamun Syawal njaluk maaf-maafan ya ora apa-apa. Wong jare niki maaf-maafan kapan saja. Lah nyong sempatnya dong Syawal lo Jakarta balik setahun sapisan masa gal dina panjaluk mungkin apa mboten. Oleh karena ini Indonesia niku anak istilahnya mudik karena pancen pansilatul arham panjaluk pengampura karo keluarga setahun sapisan dan itu terjadi di bulan Syawal. Maka kesempatan maaf-maafannya ya nih Syawal, orang yang mulut, orang yang apit, orang yang haji. Lah kok mana maaf-maafan Syawal jadi masalah? Kan lucu, ditakoni lah salah ya apa? Ya enggak salah, tapi kan ya tidak harus Syawal. Nah, kapan tidak harus Syawal? Kalau saya melakukannya Syawal, berarti kan enggak apa-apa. Boleh? Ya boleh, mumben ya, mubeng. Zaman saya itu isinya wong ruwet, Pak. Kula niku gara-gara sikiran piye? Eman teman. Apa sih? Saben malam Jumat ahli kubur mlono. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jaluk kedonga wacan Quran senajan sakalima lamun ora diparingi banjur balik brebes milih balik nang kuburan yang tangan
jenengan medeni Pak. Iya medeni. Angger sampan temenan weruh mlayu apa ora? Angger malam Jumat ahli kubur balik ning. Ayo kira-kira lamun ya weruh sampan mlayu apa primen? Lah kula ditanglet niku asline anak beli dalil hadis to bener beli kaya niku. Mau diterasakan sikiran tok niku nggih mau sebagai ngaos haul panjenenganipun Al-Fadil Al-Karim Al-Habib Hasanen mau disampaikan ning sikirane saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah kula ditanglet iku ana dalile apa dia beri masalah dalil wong balik ning omah yang beli weruh kula kaya niku boya balik ora ya wong nyong beli weruh. Tapi yang jelas ya ada riwayat Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Setiap malam Jumat ana sing wangsul nglempengi lawange niku njaluk nyadong sedekah amal saleh wong urip. Ya termasuk juga bacaan Al-Qur'an niku. Lamun diwehi kiriman ya tentu susah. Wong NU niku kula jenengan sami seneng maca surah Yasin. Dan juga banyak dikritik karena sing diwaca surat Yasin. Karena jalan mereka itu yang dibaca mestinya surat Al-Kahfi. Padahal dua-duanya yang berdalil. Sing surat Kahfi wonten dalilnya, surat Yasin nggih boten moni langkah dalilnya, wonten dalilnya. Sehingga kadang-kadang kula mikir ngeten. Wong Quran ku kayane diduk. Kahfi karo surat Yasin apa itu kaya diduk. Akhirnya terjadine kula mikir ke lamun ana wong sing senenge maca surat Kahfi, sijine maca surat ini kayak panditu. Surat Kahfi Quran, surat Yasin nggih Quran, Kahfi sahih, surat Yasin nggih. Tapi gitu. Ben kira-kira kayong apikeun nggih surat Kahfi karo surat Yasin. Ku aja salah ketemu wong, akhirnya kantem-kanteman. Si Al-Kahfi karo si Yasin kantem-kanteman. Ngoten niku. Lho kadang-kadang jenengan kali kula ke diucik-uciki seperti itu. Man qara'a suratal kahfi yaumal jum'ati adha'alahu bainahu wa bainal atiq. Sapa wong dina Jumat maca surat Al-Kahfi bakal diwehi penerangan sinar. Sing sinar niku antarane tempate dhewek kasih ajok ning Ka'bah. Betapa jauhnya dari sini ke Ka'bah. Niku padang kabeh tempate. Lamun maca surat Kahfi. Di lain sisi man qara'a lailatal jum'ati yasin hamim ad-duhan wa yasin asbaha maghfuran lahu. Sapa wonge ning malam Jumat maca surat Yasin kali hamim ad-duhan niku esuk engko bakal diampura dosane. Jadi wong NU nganggone senenge Yasin, ora surat Kahfi sih bisane. Surat Kahfi kabare ya ben diwaca suwe. Kalau orang NU sih wong 6 lembar apa maning arang-arang maca Quran 6 lembar kaya-kaya kudune sajam pragat apa ora kayane? Alhamdulillahilladzi anzal ora pragat. Sehingga kadang-kadang wong NU niku lurus sing simpel, praktis. Siji Yasin simpel praktis. Untuk sing maca maghfuron lahu. Kanjeng Nabi dawuh, Iqra'u Yasin ala mautakum. Kongkon maca surat Yasin nggo wong mati-matimu. Maka wong NU lurus sing simpel, siji maca
Ya nggo dhewek oleh ganjaran diampura dosane, sing mati oleh berkah bacaan surat Yasin. Dadi loro-lorone ya sae kabeh. Sing surat Kahfi monggo. Surat Yasin ora bisa ya kulhu, ora bisa maning ya mlongotok wis kaya niku. Jenengan kali kula ora usah dibentur-benturaken. Pun zaman saiki masyaallah ngoten nggih. Monine Allah itu bukan zikir. Lafaz Allah enggak akan jadi zikir kalau tidak digandeng karo kalimat lain. Jadi subhanallah zaman saiki. Jadi yang ngerana wong kula sampean kaya muni Allah itu bukan zikir. Ana sing ngomong kayak apa? Allah itu bisa menjadi zikir kalau disambung dengan kalimat lain. Contoh, subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Di Qur'ane lafaz Allah sambung karo kalimat lain. Logika yang harus kita balik, justru karena lafaz Allah itulah nanti kalimat subhanallah dianggap zikir. Coba lamun dipisah Pak, subhana derek, Allah derek, sampan pan milih nggih. Iya lamun dipisah-pisah, lamun dipisah-pisah. Subhanallah derek, Allah sampan pan milih subhanane apa Allah ya? Jadi sing kira-kira dianggap zikire Allah apa subhanane? Jelas Allah, jadi logika ngawang gaya niku. Ya ana sing ngomong gaya niku. Wong medsos zaman saiki luar biasa. Mun jare muni Allah itu enggak ada dalilnya. Itu bukan zikir. Harus digandeng dengan kalimat lainnya. Ya gampang terbantahkan. Wong karena pancen logika ngawur. Jadi jenengan kali kula zaman saiki wis ora karu-karuan. Mulane jenengan kali kula tetep muga-muga adu alaiha bin nawajid, nyepeng ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Malam Jumat ahli kubur balik jaluk apa? Waca Quran sakalimah semejan. Maca surat Yasin alhamdulillah. Qul bil falaq binas alhamdulillah. Lamun diwehi donga balik jare teng siiran niku balik brebes milih nyangga tangan tetangisan. Tuli mukur bisa ngomong ber anak keturunane nyong ora isin temen kon mangan dunyane nyong barang nyong wis mati ora pada eling. Lamun nyong bisa balik maning pantak ringkes dunya sing esi anak kala rabbir jiun bukan boten saged balik malih. Mulane jenengan kali kula bukan masalah itu, sesungguhnya zikir niku ngelingaken ora pati-pati diparani pada balik, berarti saking kebangetan sing urip. Lamun yasin urip apik, Al-Fatihah, anjog Yasin, anjog kulhu, anjog bil falak, kira-kira kayong balik apa orang? Bisanya pada balik kan karena kebangetan sing urip. Lamun berita parani tak duleki siji-siji. Nyong mati wis dunyane dipangan beri kelingan lan kok sing duwe dunya. Lamun bisa balik urip maning burunyane tak jaluki kabeh. Nggo apa temen tak wehi warisan ora pada kelingan karo nyambulane Kanjeng Nabi dawuh teng kitab Irsyadul Ibad mboten salah. Tarkud doa lil walid yudikul Aisyah. Wong ora gelem ndongakna wong tuane niku bakal rupek uripe. Mulane jenengan kali kula lagi susah, lagi rupek, lagi drop, baik itu ekonomi, baik itu yang lain-lainnya. Jenengan kali kula kelingan berarti nyong kurang dongakna wong tua. Jadi acara khol niki ya pentingnya ngoten niku. Ngelingaken kula jenengan sami emen kelingan dongakna wong tua karena sawah sing saiki lagi tak garap ya sawahe wong tua. Omah sing saiki tak nggone omahe dadak sini mburi nyong ora warisan apa-apa ya teh. Repot dengan kali kula. Para hadirin kang tansah kawula mulyakaken, pamunten sing kathah kula wau janjine kan kaya niku. Angger Habib cepet tekane berarti kula cepet, angger suwe ya berarti ya, saya setiap tahunnya Bib ini nasibnya digantung terus. Di lamun Habib cepet nggih kula cepet, suwe nggih kula suwe. Ini alhamdulillah pagi hari ini tahun kemarin kali Kiai Abbas Wadasin sampai jam 12 siang baru nyampe ke sini ya subhanallah, sampai 2 jam lebih. Tapi alhamdulillah pagi hari ini panjenenganipun Al Habib Al Fadil Al Karim Ibn Al Karim Habib Hasanain bin Muhammad bin Yahya Sampai Prabu kula ngaturaken minal aidin
wal faizin wal maqbulin. Kula am wa antum bi khairin ajmain. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nyuwun pangampunten sing kathah. Bongbong napa mboten? Bongbong nggih. Ya, ikan sepat, ikan betik lebih cepat, lebih baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah uraian hikmah yang pertama yang telah disampaikan oleh beliau Sahibul Fadil, beliau Kiai Damanduri. Untuk itu yang kedua yang dilanjutkan dengan doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Sahibul Fadil Al-Habib Muhammad Hasanain bin Muhammad bin Yahya dari Jibran. Kepada beliau Al-Habib Muhammad Al-Hasan bin Muhammad bin Yahya Pulau Sumadan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sahibul maqamat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamat, amma ba'd. Al-muhtaramun wal mukarramun, para sepuh, para alim, para masyayikh, para kiai, khusus Kiai Haji Damanduri, panitia peringatan haul umum lan halal bihalal Desa Jagalempuni lan sedanten rencang-rencang banser. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di siang yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah saged kempal datang setunggal majlis kang sae, yaitu majlis silaturahim nepung kalian tiang kang masih sugeng masih hidup dan sekantenan haul atau peringatan nepung nyambung doa dengan orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Karena bagaimanapun kita iki turunan wong mati, alhamdulillah delat maning mati ya. Maka supados mati enak, bagus lan sae, kita harus punya ikatan dengan orang-orang yang sudah meninggal. Lawan wau dongakaken maca Quran, dongakaken Yasin hafal beli. Yasin hafal? Jadi apal. Batakon maning Yasin apal beli.
Apal Al-Kahfi apal beli. Nah. Ya. Al-Kahfi beli apal, boten apal, Yasin ya geremeng-geremeng. Lamun wonten tiang maos kayak saged ngintil maos, tapi lamun diujulaken beli muni-muni. Lamun boten apal malih kulhu apal. Syarat wa min syartil barakat kulhu pinggilu. Syarat oli berkat iku maca kulhu pinggilu. Wong NU kan menghormat. Alhamdulillah, dengan membaca kulhu 3 kali balik jawab berkat. Alhamdulillah, min dunia sampun mulia, insyaallah min akhirat jauh lebih mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaget kali, puas. Kita hidup harus punya 3 ikatan sila supaya urip kita bagus berkah. Maka hidup kita harus diisi dengan 3 ikatan. Kula yakin panjenengan sedanten lamun ditakoni mau panjang umur tidak? Pengen? Iku saya. Wonten setunggal tiang tanglet dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takon ning Kanjeng Nabi, ayyun nasi afdal. Kanjeng Nabi, manusia kang paling utama niku kang kados pinten? Dijawab dateng Kanjeng Nabi, mantala umruhu, yaitu wong kang umure didawakaken. Alhamdulillah kita kabeh sedanten biasa nyuwun ning Gusti Allah, gedongan ning Gusti Allah, mohon kepada Allah agar umur kita dipanjangkan. Muga-muga panjang kabeh. Dimati-mati. Pengen beli? Hah? Pengen 100 tahun. Pengen 120 tahun. Celingak-celinguk tangga wis pada mati. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Tiang kang sae, tiang manusia yang paling utama niku capai Kanjeng Nabi, orang yang umurnya dipanjangkan oleh Allah lan amale bagus. Ya. Panjang umur dan amalnya baik. Nah, kita terkadang nalika nyuwun datang Gusti Allah dikomplit nyuwun ning Gusti Allah, Gusti dawakaken umur kula Gusti. Titik. Ya. Tidak memohon kepada Allah, jaluk ning Gusti Allah supados amale disaekaken. Padahal orang yang paling jelek, mafhumnya saking hadis itu, orang yang paling jelek itu wong kang dimati-mati tapi maksiate kiyang. Ana beli kena. Beli mati-mati tapi kiyang maksiat. Ana beli. Alhamdulillah. Wis tua masih doyan joget anak. Wis tua masih doyan saweran anak. Langka ning pengajian. Mula mending dangdutan sih. Ya. Hah? Boten enten pengajian lah kasaweran. Mangke ning dangdutan cek.
Tiga. Mafhumnya orang yang tidak baik yaitu umure didawakaken tapi amale boten sae. Kita nalika nyuwun datang Gusti Allah kaya donga kita nalika bulan apa itu? Saban. Ya kan? Bulan Roah sampean kita kabeh maca Yasin ping pinten? Telu biasa-biasa tahlil pol-polan maca Yasin ping setunggal. Soli berkah. Ning nisfu Sya'ban kita sedanten maos Yasin ping telu ping 3. Soli berkat pelit. Belum. Yasin kang pertama nyuwun datang Gusti Allah supados umur didawakaken lan amale sae. Kan ngoten niate. Yasin kang kaping kali nyuwun datang Gusti Allah berkat Yasin kados rezeki dijembaraken. Terus Yasin kang kaping 3 nyuwun datang Gusti Allah mati husnul khotimah. Wis paling enak. Yasin pintu peragat kaki. Lamun dijabahin Gusti Allah. Ya. 3. Umur panjang, amal bagus, rezeki jembar, mati swarga. Modal Yasin pintu. Alhamdulillah. Itu Yasin beda. Hah? Mau Yasin mawon ya, dia sembahyang, ada lakon bagus, yang penting maca Yasin supaya apa? Umurnya dawa. Ya boten ya, itu. Yasinnya sama, dongai pada sama, yang dibacakan doanya sama. Allahumma in kunta katabtani fi ummil kitabi syaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqattaran alayya fir rizqi. Masih kelingan dulu. Alhamdulillah dikelingan karena macanya setahun sekali. Ya. Begitu. Tapi niat yang beda-beda niku ya insyaallah waosan Yasin niku nyebabaken ya berkahnya urip kita, dipanjangkan hidup kita lan insyaallah ya mati dalam keadaan husnul khatimah. Maos Quran ya. Berkah Yasin Allah panjangkan umur kita. Berkah Yasin Allah jadikan kita orang-orang yang gampang lelakon bagus ya. Itu. Karena syarat bagus umur manusia niku, hidup manusia niku 3. Kang pertami kita kedah gada sambungan silah kalian Gusti Allah. Ikatan yang pertama yaitu kita wajib lamun pengen enak uripe wajib punya ikatan kalian Gusti Allah. Ya. Lawan apa? Lawan sembahyang. Ya. Bisa kan sembahyang? Bisa zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya. Begitu. Kang paling titik subuh, kang sering kelewat kayak. Benar belum? Laras boten. Boten. Ya. Begitu. Salatnya kita, ngaulai kita ning Gusti Allah, ibadah yang murni penghambaan kita kepada Allah sebanyak. Karena capek ulama, summiya salatu li'annaha silatun bainal abdi wa rabbih. Sembayang disebut sembayang soten karena di dalam salat ada silah ikatan kita kepada Allah. Ngaulai kita maring Gusti,
penghambaan murni, ibadah mahdoh. Makanya yang diwajibkan sholat kabeh wong, lanang, wadon, tua, nom, sembayang kabeh. Alhamdulillah. Itu. Kenapa? Ikatan kita kepada Allah. Ya. Supados apa? Yang pertama, salat iku capek Gusti Allah, aqimis salata li dzikri. Ya. Sembayang sira dawuh ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi didhawuhi dateng Gusti Allah, Muhammad aqimis salat, jumenengaken sira ning sembayang. Tujuannya lidzikri, supaya eling maring Gusti Allah. Mulane kita nalika sembayang eling maring Gusti, eling maring Gusti, eling. Hah? Nalika sembayang eling ning Gusti Allah, tak eling ning utak. Hah? Ya, insyaallah eling maring Gusti Allah. Supaya kita bisa zikir kepada Allah, eling ning Gusti Allah. Toh sembahyang kita tidak lama, 5 menit, 10 menit paling suwe. Ya. Mau 3 rakaat, 4 rakaat, apa maning wingi sembahyang traweh 2 rakaat wae gelis. Pengriki setraweh bilang pinten jam? Ya. Berapa jam? 45 menit paling suwe. Rada suwe sedikit imamnya didikeni, mampun maning mong. Kana bilang kota. Lamun imamnya rada lami, makmum wis diteni. Ngerti makmum? Ah, imam suwe. Ya. Mriki insyaallah boten nggih, boten benten. Ya. Salatnya kita tidak lama. Gusti Allah nyuwun dateng kita nalika sembayang, ketika salat eling ning Gusti Allah. Apa wonten wong kang sembayang eling ning Gusti Allah? Apa ada orang yang ketika ngawula ning Gusti Allah, salat kepada Allah, sujud ning Gusti Allah, tapi tidak ingat kepada Allah? Wonten boten? Hah? Anak beli? Insya Allah termasuk kan ngomong. Ya. Bingung. Sebagai sarana kita eling maring Gusti Allah, sholat. Karena dengan semakin banyaknya eling kita maring Gusti Allah, maka ikatan kita kepada Allah tambah saya. Iku sila. Ya. Sila yang pertama yang harus kita jaga. Banten, lamun anak manusia tidak pernah menggunakan anggotanya untuk bersujud kepada Allah, maka termasuk orang yang paling tuna, orang yang paling rugi. Alhamdulillah batuk kita semua punya batik kanggo sujud kabeh. Alhamdulillah. Senajan ora ireng, ora apa-apa. Gusti Allah ditakon, batuk ireng blek. Hah? Karena dawuh Gusti Allah, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ya. Tanda
sujudnya itu bukan di batuknya tapi di wajahnya. Ya. Di wajahnya ada tanda sujud. Apalagi lamun sujudnya itu dilakukan di malam hari, insya Allah raye pada atie pada beli gampang pusing. Itu sila yang pertama. Itu. Ya. Silahkan kaping kali. Ini kok kang disebut bahasa kita lamun di bulan Syawal disebut halal bil halal, istihlal, silaturrahim lan silaturrahmi. Karena kalimat halal bihalal niku khusus gadai umat Islam Indonesia. Alhamdulillah. Niku kalimat yang dibikin oleh ulama-ulama din. Istilah yang dibikin oleh ulama-ulama kang terdahulu yang tujuannya saling memaafkan. Karena jaluk ngapura umumnya paling gampang itu nalika raya. Karena manusia umumnya ketika lebaran, ketika raya hatinya dalam keadaan senang, bunga, bongbong. Wong kang bongbong itu dijaluk ngapura, aja maning dijaluk ngapura, dijaluk duit dupai. Lalu boten. Orang yang dalam keadaan senang, bahagia, ya, diminta sesuatunya pasti diberikan. Apalagi cuma seminta maaf, insya Allah diapura. Ya. Karena jaluk ngapura itu harus tahu waktu. Ya. Sampai jaluk ngapura bagus-bagus, meminta maaf itu bagus-bagus, tapi lamun jaluk ngapura tekan di rumah wong jam 12 bengi. Satu aneh itu konyol, orang niat. Ini kenapa bahasa? Tapi kan, iya kan? Konyol, ya. Baik. Bukan tidak baik jalur ngapura bagus saya. Tapi karena waktunya tidak tepat. Suasana hati tidak dalam keadaan bahagia, lagi susah di jalur ngapura, ya. Tapi umumnya manusia kita kabeh dalam lebaran itu hati bongbong dalam keadaan senang, sehingga ya, bukti apa? Di biasa-biasa Pak. Ning raya kalau hari baik lebaran itu beli toples pun jejer. Iya kan? Jejer. Begitu. Kanggo siapa? Kanggo sinten mawon kang dugi mangga dicipi. Boleh dibawa pulang, dikenal. Enak banget. Ya. Begitu. Ya. Sampai telas, mangga sampai telas, angsal, lamun ora isi. Ya. Tapi tidak boleh kantong esak, ya, kesek, ya, tidak boleh. Ya. Begitu. Makan sepuasnya, mangga, silahkan. Syariat agama kang sampun ngizinakan. Walaupun asli ya tuan rumah belum mempersilahkan, silahkan. Kenapa? Karena tuan rumah niku
nyediakan toples jaburan makanan itu kanggo iya dicip ya niku mangga kotaknya dicip ya, tapi ketika dibawa pulang ya, maka harus izin datang tuan rumah ya. Ya, di dalam hari raya semua toples beli komplit. Ya. Kita mau makan apa? Ada. Ya. Jangankan cuma minta maaf, mangga jamuran makanan yang ketika selain hari raya tidak ada, Sohibul Bait nyapakan. Ya. Maka alhamdulillah kita gak ada kebiasaan Kang Said saling memaafkan, halal bihalal, silaturahim kepada orang yang hidup dengan saling memaafkan. Ya. Kang capai Gusti Allah alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sana sing angop. Ngerti angop ya? Hah? Cangkem memang apa? Ini apa? Angop kan? Iya. Arane ngantuk. Alamatul antuk angop. Ya. Iya kan? Ya, itu nikmat saking Gusti Allah. Coba lah mengantuk langkah angop ya orang. Enak ya. Atau kita tidur tapi tidak dikasih ngantuk, wah repot lagi melaku langsung turun ngebelanya ya. Bahaya ya. Maka ngantuk itu nikmat ya. Angop pun mau sih guna apa naik angop? Macam apa? Pengajian itu tidak nih. Tekai angop niku ning pengajian, ning jamiahan, iya, ning yasinan, ning tahlil, bal-balan, orkes, angop masyarakat, ning tontonan angop nih, bangkok. Ya. Niku nonton bal-balan angop nih. Boten. Ya. Hada dalilun ala anna al-angop minasyaitan. Ya. Iku nuduhaken yen angop iku tekae sing setan. Mulane mau saya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iku kang pertama. Kang kaping kali angop iku lesak. Sampai angop ke kaca. Ya, wis. Angop kemudian ngaca, bagus beli reinda. Tidak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Silaturahmi. Ya. Setelah kita punya ikatan kepada Allah, sambungan kepada Allah, kita kedah jaga silat bainan nas. Yang disebut silaturahim atau silaturahim sama ya. Sambungan yang berdasarkan rahim ya. Rahim, sambungan yang berdasarkan rahmat, kasih sayang ya. Kita diperintah oleh Allah untuk mempunyai ikatan kepada orang yang pancen aslinya sudah saudara dan orang yang bukan saudara. Namanya silaturahim. Ya. Gitu. Yang bahasa kita khusus di dalam lebaran namanya halal bihalal atau halal bil halal. Itu khusus ya umat Islam Indonesia. Di negara Islam kang sanes tidak ada istilah halal bihalal. Minal aidin al faizin itu pun khusus Indonesia. Alhamdulillah kita gadah
yang alim, ulama, syekh, sehingga bikin istilah-istilah yang islami yang di negara Islam tidak ada. Alhamdulillah ya, minal aidin wal faizin taqabbalallah minna wa minkum. Itu khusus Indonesia ya. Karena ucapan Lebaran di negara Arab, di negara lain, Idul Mubarak, Idul Sa'id ya. Wa kullu amin wa antum bi khair. Iku kan masyhur ya. Tapi kita alhamdulillah punya doa khusus minal aidin al-faizin al-maqbulin ya. Iku doa ya. Itu doa yang kita ucapkan ketika kita bertemu di dalam hari Lebaran. Apa maknanya? Minal aidin, moga-moga kita semua termasuk orang-orang yang kembali ya. Kembali suci, kembali fitrah, karena semua dosa kita kepada Allah dengan puasa Ramadan diampuni oleh Gusti. Al-faizin, orang-orang yang mendapat kemenangan. Karena orang yang berpuasa itu bisa menahan nafsunya, baik nafsu syahwatnya, matanya, telinganya, dan seterusnya, sehingga mereka orang-orang yang berpuasa dan bisa menahan nafsunya termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Alhamdulillah. Al-Maqbulin kang ditampi pun apa? Kabeh semua ibadahnya. Itu istilah kita. Alhamdulillah kita gak ada istilah khusus ya, yang islami, yang di negara lain tidak ada. Silaturahim, sinten kang pertama disambung? Orang tua kita. Kita harus punya silah kepada orang tua kita. Muliakan datang tiang sepah, itu termasuk birrul walidain. Gawe bagus ning tiang sepah wajib ya. Bahkan setelah ngaulan ning Gusti Allah datang setunggal ayat atau bahkan pirang-pirang ayat Gusti Allah jauh ya. Setelah ngaulan ing Gusti Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Ya. Atau ayat-ayat kang sanes yang mewajibkan kita gawe bagus ning wong tua. Birrul walidain. Ya. Birrul walidain niku hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan orang tua. Pertama, muliakan tiang sepah. Memuliakan orang tua, bukan orang tua kandung kita. Yang penting ada orang yang lebih tua usianya, kemudian kita memuliakan, maka itu adalah doa. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ma akrama syabun syaikhan lisinni. Tidak memuliakan seorang pemuda kepada orang yang lebih tua. Memuliakannya bukan karena ilmunya, bukan karena ibadahnya, bukan karena amal baik yang lain. Lisinni, cuma karena usianya. Ketika ada orang yang usianya lebih tua kemudian kita muliakan, maka capai kanjeng Nabi, illa qayyadallahu man yukrimuhu inda sinni. Maka Allah akan panjangkan umurnya dan Allah berikan baginya nanti di masa tua orang yang bisa memuliakan. Ya. Pengen mulia? Pengen mulia ya. Namun pengen tua kan mau panjang umur, pasti kita kadang pengen tua kan ya. Jadi,
pasti kita pengen panjang umur. Insya Allah didoakan umurnya. Ya. Tapi paling tidak enak lamun wis tua dewekan. Celingak, celinguk, wis ompong. Ya, wong wis tua kan ompongan. Itu sudah menjadi sunnatullah, ketentuan Allah. Orang semakin tua itu maka Allah kembalikan seperti anak kecil. Ya. Anak sampean cilik, anak kecil itu pasti rewel, ya. Dan orang yang tua pun pasti wajarlah membuang tua rewel, ya. Itu karena itu ketentuan Allah. Yang kedua, ya, anak kecil itu pasti kecil, penakut. Orang tua pun sama, semakin tua akan semakin takut. Khawatir lamun turu dewekan, temu-temu malaikat Israel dugi, biar-biaran. Padahal syarat mati itu tidak harus tua, pirang-pirang wong kang nom durung tua mati. Syarat mati itu tidak harus tua, syarat mati itu tidak harus sakit, syarat mati itu tidak harus pirang-pirang wong waras mati, tidak melalui sakit. Ya. Justru kang gering baik, gering maning, tapi beli mati. Awet geringnya. Ya. Itu ketentuan Allah, tidak menjadi syarat. Ya. Tapi kalau sudah tua karena sudah pernah enom, ya tinggal terima ketentuan. Kayak kita kayak malaikat itu. Makanya semakin tua semakin takut. Ya. Anak kecil itu tidak mau diem, senengnya melayu, bal-balan sama orang tua suka bal-balan. Ya. Gitu. Sampean lamun wis tua pun duwe ompong kabeh. Iya. Dikasih makanan yang keras dikit, mangan daging, mangan sate, padahal untu wis langka, wah bal-balan. Oper kiri, oper kanan. Ya. Sesuai wis belak-belak. Ya. Memuliakan orang tua. Ketika kita bisa memuliakan orang yang usianya cuma sekedar usianya lebih tua dari kita, balasan Allah dua. Allah panjangkan umur kita dan Allah berikan nanti di masa tuanya orang yang bisa memuliakan kita. Ya. Dua balasan Allah. Apalagi kalau memuliakan karena ilmunya, apalagi kalau memuliakan orang tua, orang lain karena sujudnya kepada Allah. Ya. Itu bukan orang tua nasab, bukan orang tua asli. Ya. Kalau yang kita muliakan adalah orang tua kita, orang tua yang melahirkan kita, maka ya, tadi sudah disebutkan, ya, tarkut du'a lil walidain yudhiqul 'aish. Ya. Tidak mendoakan orang tua itu nyebabakan rezeki. Ya. Makanya di hadis kang sanes Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, birru aba'akum yaburrukum abna'ukum. Ya. Birru gawe bagus sira kabeh, berbaktilah kalian semua. Aba'akum ning tiang sepuh sampean kabeh. Yaburrukum maka bakal gawe bagus abna'ukum anak-anak sira kabeh. Ya. Nikmat
kalau kita dikasih keturunan yang soleh dan soleha. Nikmat. Nikmat di dunia ketika kita punya keturunan anak yang baik, ya, yang soleh dan soleh. Bahkan bukan cuma di dunia, ketika kita sudah meninggal pun kalau anak kita baik, itu nikmat. Kan disebutkan datang hadis Kanjeng Nabi, awaladin salihin yad'u lahu. Karena anak yang baik pasti gampang dongakaken datang tiang sepai. Dan kita semua pasti pengen punya keturunan yang baik. Maka capek Kanjeng Nabi, muliakan orang tua. Muliakan orang tua kita, maka Allah akan jadikan anak kita bisa memuliakan kepada kita. Itu makna hadisnya. Tapi sebagian ulama maknani hadis itu luar biasa. Ya. Sapa wong kang pengen panjang umur, muliakan orang tua. Orang yang belum dikasih jodoh, ya kan? Ada yang belum punya jodoh? Ada. Moga-moga dicepatkan jodohnya. Yang sudah punya aja muni amin. Bahaya. Ya. Makna hadis itu, ketika kita berbuat baik kepada orang tua, maka Allah akan jadikan anak kita baik kepada kita. Ya. Kita akan punya anak kalau kita punya pasangan. Kalau yang berbuat baik kepada orang tuanya adalah orang yang belum punya pasangan, belum punya jodoh, maka Allah akan mudahkan baginya jodoh. Ya. Karena secara logika tidak mungkin orang belum punya pasangan tapi gak ada keturunan. Tidak mungkin. Ya. Maka dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu doa kepada siapapun manusia yang pengen dimudahkan jodohnya, dimudahkan rizkinya, ya. Maka muliakan orang tua. Ketika masih hidup kita muliakan orang tua dengan cara berbakti kepada orang tua, dan ketika sudah meninggal pun kita doakan orang tua kita. Ya. Karena bagaimanapun orang yang sudah meninggal, yang meninggal itu cuma fisiknya, rohnya masih hidup. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Roh itu hidup. Ya. Dan roh tidak mati. Yang mati itu jasad. Ketika roh itu dicabut, awak yang mati. Ya. Kemana? Lamun roh itu termasuk roh yang baik, Allah masukkan ke surga. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Sampean kita kabeh diperintah datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ziarah kubur, bahkan kalau kita lewat di kuburan, maka capai Kanjeng Nabi apa? Salam. Ya. Sunnah bagi kita yang hidup untuk mengucapkan salam kepada ahlul kubur. Ya. Dijawab tidak? Sampean yakin dijawab betul? Hah? Yakin orang jawab? Setiap salam, ya,
setiap salam niku pasti dijawab. Kalau salamnya yang hidup kepada yang hidup, maka yang hidup wajib menjawab. Pula salam datang panjenengan sedanten, maka wajib kangge panjenengan jawab salam pula. Leres? Ketika saya mengucapkan salam, wajib dijawab. Dijawab dosa. Ya. Tidak menjawab salam itu dosa. Ya. Nalika kula salam datang panjenengan, assalamualaikum, maka wajib kanggo panjenengan jawab, Waalaikum. 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 Ya. Mengucapkan salam sunnah, menjawab salam wajib. Ganjarannya kendi. Ganjarannya kendi. Akan jawab salam tak kayak uluk salam, mengucapkan salam. Ya. Oh, berat paning luhur. Sampai jam bira biasa penelitian. Hah? Lo kempong loh. Ya. Tiga. SOP-nya, standar operasinya, standarnya dari Gusti Allah, ketentuannya, amal wajib itu jauh lebih besar pahalanya daripada amal sunnah. Ya. Sholat wajib lebih besar daripada sholat sunnah, walaupun sholat sunnahnya rokaatnya jauh lebih banyak. Bayang isya dengan sholat raweh ganjarannya kata pundi. Bayang isya. Ya. Anak wong bayang isya bis bayang terawih. Dosa bilik. Dosa boten. Boten. Anak wong sembayang terawih bis bayang isya. Dosa. Ya, walaupun terawihnya lebih banyak rakaatnya, isya cuma 4. Ya. Itu SOP dari Allah, ketentuan Allah. Ya. Ibadah wajib itu lebih besar daripada ibadah sunnah, walaupun yang sunnahnya lebih banyak. Semua ibadah kecuali sekawan, kecuali 4. Uluk salam sunnah, menjawab salam wajib, tapi ganjarannya luwih akeh uluk salam. Ya. Lebih besar mengucapkan, karena jari Kanjeng Nabi yang lebih utama itu yang memulai salam. Ya. Dan kebiasaan Kanjeng Nabi selalu memulai salam. Maka Rasulullah alaihi wasallam, ya, kitab Maulid, awwalu man yabda bisalam. Kebiasaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengucapkan salam dulu, walaupun kepada orang yang lebih kecil. Ya. Gitu. Dari salamnya kula kang sunnah jauh lebih besar fadilahnya, ganjarannya daripada jawab salam panjenengan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya berapa Pak? Wajib. Ya. Salam. Yang kedua, banyu wudu. Ya. Kita wajib wudu ketika kita mau sholat. Sholatnya jam berapa? Ya terserah. Ketika kita mau sholat maka wajib wudu. Tapi sunnah kanggo kita mendahulukan wudu sebelum datangnya waktu sholat. Sebelum azan, sebelum zuhur, wudu. Ya. Gitu. Mendahulukan wudunya iki
sunnah, tapi fadilahnya lebih utama daripada kita wudu nanti ketika mau sholat. Loro. Kang nomor 3 khitan sunnah wong lanang khususnya. Ya. Sunnah niku wajib, khitan niku wajib menjelang balik. Kita wajib mengkhitankan anak kita menjelang balik. Umur pira? 15 tahun. 15 tahun belas pira? Gede temen. Arab disunati natek. Bahaya. Maka sunnah kanggap kita sebagai orang tua ngenggalakan, mensegerakan mengkhitan anak kita. Ya kan? Itu umumnya umur pinten 7 tahun, 6 tahun khitan. Ya, itu sunnah. Ya, ngenggalakan khitan niku sunnah. Khitannya wajib, tapi ngenggalakan khitannya sunnah. Syukur-syukur ketika anak guru ngerti ning duit. Bayar duitnya nggak ngomong cuma. Setuju? Setuju. Ya. Hadiah anak sunat itu kanggo wong tua tak kanggo bocah. Tua enak banget. Ya. Tiga. Hah? Tergantung. Kalau hadiah itu memang harus diberikan, umumnya kanggo bocah ya kanggo bocah, masa iya balon kanggo wong tua. Mobil-mobilan kanggo wong tua berarti kanggo bocah. Gitu. Ya. Tapi lamun amplop duit kanggo siapa? Jari wong tua, jari bocah ya. Ya. Maka kepada siapa ya hadiah itu diberikan, ya ikulah. Ya, itu. Iku khitan. Ngenggalakan khitan iku sunnah, tapi pahalanya lebih utama daripada kita mengkhitankan anak kita ketika menjelang balik. Arab balik nembe dikhitan. Wis gede bahaya. Iya bukan nyatek. Ya, Kang kaping sekawan terakhir apa? Mensedekahkan hutang. Pernah hutang? Hah? Ketinggalan rere hutang. Hah? Pernah hutang? Alhamdulillah. Itu. Kanjeng Nabi sampai meninggal masih hutang. Masih menghutangkan baju perangnya datang tiang Yahudi. Ya. Pernah ngutangaken? Ake utang tak ake ngutangaken ya? Hah? Pusing utang tak pusing ngutangaken? Pusing ngutangaken apa maning zaman kieu ditagihane lebih galak. Iya kan? Yang hutang kepada kita terkadang lebih galak daripada kita. Ya. Zaman pengen yang terjadi zaman sekarang. Ya. Pahala ngutangaken niku lebih besar daripada pahala sedekah. Sedekah kelipatannya 10, 10, 10. Ya. Ngutangaken 18. Duite balik ganjarane luwih akeh. Jadi enak ngutangaken teh enak sedekah. Hah? Duite balik ganjaran tetap kelipatannya 18 kali lipat. Tunggal hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh semacam itu. Ya. Lamun ngutangaken kelipatannya 18 kali. Lamun sedekah 10 sampai 70, kemudian naik kelipatan 70. Ya. Tapi dari 10 dulu.
Begitu. Ya. Ganjaran luwih akeh duwite balik. Ngutangaken itu ganjarannya. Sedekah ganjarane angsal duwite balik ora. Balik ora. Ora. Mboten langsung balik duwite. Karena sedekah secara hitung-hitungan. Jadi luwih enak utangaken ta luwih enak sedekah? Ketika kita menghutangkan kepada orang lain, kemudian kita tagih, kang duwe utange, sing utange durung saged mak nyawa. Apa capek Gusti Allah? Fanadhiratun ila maisarah. Wajib bagi kita menunggu sampai dia mampu. Suwe ora mengkelora. Ya. Nego. Kalau tidak mampu wajib. Yang repot enda ora. Orang duit. Akan mana? Ini insyaallah. Kita gimune ora duit, tapi gelange anyar. Ditagih ora duit tapi kalunge. Ya, maka yang kang model meketen wis ditahlil bae. Lah. Lagi repot. Tapi itu yang ada pada kita, terkadang semacam itu. Maka sampai Kanjeng Nabi menunggu sampai dia mampu itu wajib, sampai dia bisa bayar itu wajib, tapi mensedekahkan hutangnya itu sunnah. Lah ini bang pusing mendeni burung karuan balik, tak sedekahkan bayi hutangnya. Ya, mensedekahkan hutangnya orang lain kepada kita itu sunnah, tapi ganjarannya lebih besar daripada kita menunggu sampai dia mampu bayar hutang. Masih anak kang gue utangin sampean? Masih anak? Sedekahkan bae. Kapok ora apa-apa kapok. Ikhlas. Lamun kapok insyaallah aja ngomong ikhlas. Yang penting kapok. Ya, Ligo, boleh. Ya, Ligo, kita mengikhlaskan sebagian, semua hutangnya atau sebagian. Angsal, sadek. Sunnah, tapi keutamaannya lebih besar daripada wajib. Ikut sekawan perkara. Ligo. Ya. Balik lagi. Ya. Birrul walidain itu termasuk silah yang pertama. Kemudian baru kepada yang lain. Saudara yang lebih dekat, saudara yang jauh, tangga dan seterusnya. Itu termasuk silah. Bahkan kepada orang yang tidak kenal pun kita diperintah datang Gusti Allah untuk saling kenal. Lita'arafu capai Gusti Allah. Saling kenal, saling memahami. Itu kan disebut silatur rahim dan silaturrahmi. Itu silah yang kedua. Orang yang silaturrahminya baik, ya, ikatan kepada orang yang hidupnya baik, baik mau kepada orang tua atau kepada tetangga, saya insya Allah urip ning dunia enak. Ya. Itu silaturahim. Ya. Terutama pada orang tua. Birrul walidain kepada orang tua, jembare rezeki, panjang umur, ya, lan nyebabaken keturunan kita baik.
Kalau kita berharap pengen punya anak yang soleh dan soleha, maka kita kudu harus berbuat baik kepada orang tua kita. Kang kaping 3, kang terakhir, berolah soleh. Iya. Udah leus rada mengos itu. Kang nomor 3, kita pun harus punya ikatan kepada orang yang sudah meninggal. Karena suatu saat kita pasti akan mati. Memuliakan orang yang sudah meninggal. Bahkan bukan cuma memuliakan orangnya, tapi amal yang pernah dia lakukan, amal baiknya kita diperintah datang Gusti Allah muliakan. Peturone tiang kang saya itu saya. Ya, tempat watilasan bahasa kita. Tempat ibadahnya orang yang baik itu baik. Dan kita diperintah ning Gusti Allah kongkon tabarruk. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika dipangkataken datang Gusti Allah Isra lan Mi'raj. Kanjeng Nabi mampir ning setunggal tempat di mana di tempat itu Nabi Musa alaihi salam pernah istirahat di bawah pohon. Istirahat. Ya. Selonjor insor wit bari nira. Suwe-suwe ngantuk. Iya kan? Nah itu. Nabi Musa pernah tertidur di tempat itu. Nalika Kanjeng Nabi Isra diperintah ditadang Gusti Allah kongkon mampir sembahyang. Karena tempat tidurnya orang yang baik itu baik, apalagi tempat ibadahnya orang yang baik. Gitu. Nabi Musa pun pangkat, pun wafat, tapi Kanjeng Nabi tetap diperintah datang Gusti Allah untuk memuliakan tempatnya. Tempat lahirnya Nabi Isa, Kanjeng Nabi diperintah datang Gusti Allah untuk memuliakan. Karena tempat lahirnya orang yang mulia itu mulia. Tempat tidurnya orang yang mulia itu mulia. Apalagi tempat ibadahnya orang yang mulia. Petilasan wali mulia. Bahasa kita kan petilasan. Petilasane tiang kang caket kalian Gusti Allah itu mulia. Ada asar dari ibadahnya, labet dari ibadahnya. Wonge wis ning kuburan tapi ini yang disebut berkah. Ya. Itu. Mulane kita ya ziarah. Ya, disunnahkan ziarah. Ya, minimal mendoakan, minimal salam ning ahli kubur, salam assalamu alaikum ya ahlal kubur antum salafuna wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Panjenengan ngrin mangke kula nyusul, itu bahasa Indonesianya. Lamun diapal Assalamualaikum pasti jawab. Pasti dijawab. Beli krungu, beli masalah, untung beli krungu. Nah, iya, kamu krungu repot. Kenapa tunggu? Ayo, harap jawab apa? Pasti lagi pusing. Ya, lamun wali yang jawab ngoten, wah ya lanjut. Ya. Setiap salam pasti dijawab. Bahkan nanti ketika kita wafat, ketika kita mati, kalau kita termasuk orang yang biasa salam kepada ahli kubur, mereka yang akan menyambut. Dalam kitab Imam Suyuti dijelaskan usul al-qaid bi liqa'il habib. Karena mereka tetap ziarah, saling silaturahim. Ahli kubur niku saling silaturahim. Ulangi wau. Ya, terkadang silaturahimnya itu kalau dia tidak mendapat kiriman dari keluarganya,
dia datang ke rumahnya. Nyawa apa yang dilakukan anaknya, apa yang dilakukan keturunannya, ya, begitu. Wonten setunggal cerita datang kitab Irsyadul Ibad, ya. Wonten tiyang sae ngimpi, ya, begitu. Ngimpi ya tiyang kang sae niku insyaallah sae. Benten kalian ngimpi kita. Karena kita tidur, ya, tidurnya kita terkadang tidak banyu wudu, turu beli maca donga, turu beli madhep kiblat, ngimpi, ya ngimpi kolor hijau. Ya artinya mimpi kita tidak perlu dibahas, gitu. Karena mimpinya pun tidak menggunakan kaedah-kaedah. Benten kalian mimpinya orang-orang yang baik, yang amalnya baik kepada Allah. Ya, wudu. Ya. Sebelum tidur dia baca doa, zikir dibaca. Ya. Orang yang sebelum tidurnya membaca zikir apapun itu, maka ya, nilai tidurnya adalah ibadah. Sedangkan kita satu hari yang banyak dilakukan kita tidur. Allah disebutkan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang zikir kepada Allah, eling ning Gusti Allah baik ketika berdiri, ketika duduk, ketika tidur. Berdiri, duduk dan tidur. Allah sebutkan urut ya. Berdirinya kita paling sebentar, duduk kita lama. Kita kuat duduk 2 jam, 3 jam. Sampean pirang jam? Awi jam pinten? Hah? Awi jam 8. Pin jam 12. Ora pegel segitu. Alhamdulillah. Untung orang apalan. Kamu apalan enggak ya punya? Ya. Duduk kita masih kuat lama, tapi kita jauh lebih kuat turu. Dengan jagung kadang-kadang turu ketik. Iya kan? Iya, jagung kita terkadang sambil tidur. Ya. Tapi tidur dimungkin jagung sampean turu atau ditangi jagung dimungkin. Ya. Digo. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang zikir kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk. Duduknya zikir. Sampean senajan beli maca apa-apa, ketika niatnya adalah hadir pengajian jamiah, hitung zikir. Alhamdulillah. Awit pertama pas. Apa? Bulan. Kamu takwa. Berarti dihitung lagi zikir. Ya. Teka langsung ngilidang. Alhamdulillah. Wong waras itu turu tidak harus di kasur, ning kursi lagi pengajian lali. Alhamdulillah. Jamiahan wayai maca merem, tapi wayai pragat ngobrol melek. Alhamdulillah. Tuh. Berdiri, duduk. Ya. Kita duduk kuat lama, 1 jam, 2 jam, bahkan 3 jam kita masih kuat. Tapi jauh lebih lama tidurnya kita. Ya. Kita tidur jauh lebih lama. Ya. Tidur.
Itu artinya kalau kita tidur tapi tidak ada nilai kebaikannya, maka umur kita banyak yang kebuang. Awit jam 5 melek, bayang subuh turu maneh. Makro sawise subuh turu. Makro setelah sholat subuh tidur. Ya, rupakakan rezeki. Ya. Siang Allah jadikan waktu siang itu kanggo nyambut gawe. Tapi aja nyambut gawe kabeh anak turu wis sedelan. Qabla dhuhri atau ba'da dhuhri. Sunnah itu yang disebut qailulah. Paling lama setengah jam, turu awan 2 jam. Ya. Maka tidurnya kita di siang hari kalau niatnya kanggo sangu melek, maka tidurnya kita ibadah. Perkara engkau bengi melek atau ora apa jerengkok, sing penting tidurnya niat kanggo ibadah. Ya. Tidur sawise asar makruh. Yurisul humum mahmum. Ya, menyebabkan mangmum, tahu mangmum? Ya. Nih, kalau diteruskan terlalu sering tidur sawise asar, insya Allah bisa gemuyu dewek. Edan. Mangmum, makanya makruh tidur sawise asar. Ya. Tidur sawise subuh makruh. Tidur siang sebelum atau sesudah zuhur sunnah. Waya meneh sunnah. Sunnah tidur. Ya ajak iya tuh. Ya. Nego. Ya, itu namanya qailulah. Tidur sebentar. Ya, tujuannya kanggo sangu ibadah. Dalu supados saged melek. Yang penting tidurnya niatnya kanggo kebagusan. Walaupun nanti malam tidak bisa melek, ditapak. Yang penting niat. Niatul mukmin khairum min amalihi. Kita terkadang niat itu jauh lebih bagus daripada amal ya. Kita niat membayang makruh kanggo kita sholat dalam keadaan lapar. Terus makruh. Sholat kempong makruh. Sholat butung ngising makruh. Sholat pengen ngentut makruh. Kenapa? Karena sholat dalam keadaan tingkah semacam ini menyebabkan susah khusyuk. Ya kan? Jadi mangan dikit, pangan, nembe, bayang. Mulane sembayangnya gampang. Khusyuk, kang khusyuk mangannya pas sembayang. Yang penting niat makannya tujuannya kanggo kebagusan, maka makannya dinilai ibadah. Angsal piwales saking Gusti Allah, ada pahalanya. Iku niatul mukmin khairum min amal. Terkadang niatnya orang mukmin itu lebih saya tinimbang amal yang capai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya. Termasuk yaitu muliakan orang yang sudah meninggal, kita doakan, kita bacakan minimal salam. Assalamualaikum, ya ahlal kubur, ya, ambian dihin, mangke kula nyusul, ya, nih dengan bahasa Indonesia, mangga, bahasa Arab, ya apa-apa. Assalamualaikum ya ahlal kubur ya ahlal diyari qaumi mu'minin antum salafuna wa nahnu lakum bil athar wa dawat. Assalamualaikum. Mayang dikit kok kula nyusul.
Angsal boten insyaallah dijawab. Karena salam adalah doa. Pasti dijawab, pasti dijawab. Niku, salamnya kita kepada alhul kubur, al-mayyit pasti dijawab. Salamnya kita kepada orang hidup pasti dijawab, dan itu adalah bagian doa. Salamnya kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti dijawab. Ya. Karena setiap salam itu menuntut adanya jawaban. Ya. Sampai bukti di balik mana salamnya. Ya kan? Ya. Dipercaya, bro, sampean dingin. Salamin pula. Sampean dikit mati tapi. Assalamualaikum. Pasti dijawab dan pasti sampainya. Pasti sampainya. Salamnya kita. Iku cuma sekedar salam. Apalagi kalau yang dibaca kulhu, yang dibaca sholawat, yang dibaca kalimat tasbih, yang dibaca Al-Quran, yang semuanya pahalanya kita hadiahkan kepada mayit. Sampai tidak? Sampai insya Allah. Ya, Niko. Pasti sampai. Insya Allah. Buktinya tidak balik lagi. Ya. Dipercaya berubah sampai mati dingin. Iya, maca sholawat sampai pasti. Ya, itu. Nah, dengan salam, dengan zikir, ya, dengan bacaan-bacaan yang lain itu salah satu cara muliakan orang yang sudah tidak ada. Mendoakan itu adalah cara muliakan orang yang sudah tidak ada. Yang kedua, meneruskan kebaikannya. Ampean kabeh gada tiang sepah, ketika dia punya kebaikan, maka bagian dari berbakti kepada orang tua adalah meneruskan kebaikan orang tuanya. Acara itu udah berapa tahun nih? Pirang tahun? Sudah lama kan? Kayak pencetusnya sudah. Iya. Gitu. Termasuk gawe bagus yang meneruskan acara itu. Maka pencetus acara, penggagas acaranya bengen, insya Allah pahala oli bunga iya, karena acaranya terus berlangsung. Ya, dan termasuk gawe bagusnya kita kepada orang-orang terdahulu. Paham? Alhamdulillah, wis aja suwe-suwe ya. Namun kurang gampang ngundang maning karena wudele wis rada mensol sithik. Ya, ari kula si nembe sampean kanggo lami. Jam mulu bayang akeh. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah jadikan kita tiang yang sakit muliakan tiang sebab kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita dan semua keturunan kita orang yang baik, sakit muliakan tiang supaya sakit memuliakan kita di hadapan Allah, di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Makin pula semangat mawon, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik. Assalamualaikum. Andongaiku wong tua. Wong tua. Nyom masih gagah. Lagi lucu-lucu. Dorong dong. Ya. Dorongannya itu dihitung lah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad wa
وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا سائر رسول الله أجمعين وعن والدينا مشايخنا المعلمين ووالديهم الحاضرين وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفنا بتيسير كل عسير وبين تيسر عسى عليك يسير فنسألك تيسير معافاة في الدنيا والآخرة حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها خبير. اللهم طول أعمارنا وأحسن أخلاقنا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وزونا التقوى والاستقامة لجميع ديوننا دين الدنيا بميسر ودين الآخرة بمغفرة وهب لنا كما وعدتكم الرجال من علوم وأعمال وإخلاص والنيات. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا قراءتنا كل شيء عملنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ومشايخنا معلمينا والدهم الحاضرين وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Aku tekan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah uraian hikmah